Wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah ya malam ini kita ketemu lagi. Kemarin kita sempat ketemu, sekarang kita ketemu lagi nih di sini. Perkenalkan nama saya Yohana. Di malam hari ini saya akan membantu Pak Haryo nih ya, di malam ini akan membantu Pak Haryo sebagai host, di mana nanti kita akan belajar hal baru lagi nih di sini. Bapak Ibu, saya ingin sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan hal baru yang lebih bermanfaat sehingga bisa lebih lancar juga nanti materi yang akan kami bawakan oleh tim TTG. Oleh karena itu kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selamat datang. Wah, di sini sudah mulai bertambah ya peserta-pesertanya. Jadi, ini adalah sebuah rangkaian ya Bapak Ibu ya, untuk rangkaian mengenai materi-materi dari TTG Trainers Development Series, di mana ini adalah salah satu program dari tempat Trainers Guild dalam rangka mengembangkan potensi trainer dan edukator di Indonesia. Dan di sini juga biasanya kami nih menghadirkan para alumni program TEMPA, yaitu sebuah inkubator bisnis pelatihan yang diprakarsai oleh Dr. Indrawan Nugroho. Wah, siapa sih yang tak kenal dengan Pak Indra ya? Dan para alumni ini juga nantinya akan memberikan pemaparan materi-materi yang luar biasa dari berbagai background pengalaman yang sudah teruji. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kenalan dulu. Kita absen-absen dulu ya, santai dulu. Mungkin di sini juga mulai masuk nih. Boleh dong, dari mana nih yang baru hadir di sini sudah ada eh, banyak nih ya, ada Pak Bambang, ada Pak Bimo. Boleh dong di kolom chat silakan dari mana aja ini. Kalau saya sih pribadi saya dari Karawang. Mungkin ada juga para peserta Bapak Ibu teman-teman di sini yang dari Karawang juga. Boleh dong di kolom chat dari mana aja nih yang sudah hadir di malam hari ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain gabung di sini atau enggak silahkan chat di kolom grup teman-temannya, yuk gabung yuk, share juga linknya ke teman-temannya. Kita ngumpul-ngumpul di sini, kita belajar bareng di sini. Oke, di sini ada Pak Haidar dari Bekasi hadir, siap. Ibu Rani dari Bandung, Kumaha Damang, Bandung aman ya, Bandung. Hadir. Mbak Arida dari Cinere, Depok. Halo, halo Mbak Arida. Pak Imron dari Kuningan. Alhamdulillah, hadir. Pak Ivan dari Depok hadir juga. Assalamualaikum, sehat semua. Dari Pekanbaru, wah Pak Bimo. Pak Bimo nih kalau nggak salah kemarin juga hadir ya Pak Bimo ya. Wah ini Pak Bimo kayaknya rajin nih ya, jadi tahu banget nih jadwal-jadwalnya, jadi harus ikutin terus ya sampai akhir. Oke, ada lagi yang lain dari mana aja nih, dari Pak Bimo dari Pekanbaru, ada yang lebih jauh lagi nggak ya? Dari timur, timur Indonesia, ada? Rajin Mas, ya. Oh Mbak Mona nih ya dari Surabaya, Mbak Mona. Alhamdulillah. Oke, baik. Sambil menunggu para peserta gabung lagi, masuk lagi ya. Ini mulai bertambah lagi ya. Udah diundang-undang lagi teman-temannya buat gabung, buat ikuti materi di malam hari ini juga sangat luar biasa. Karena pemateri malam hari ini, wah pokoknya kita dulunya satu batch. Dulunya satu batch dan Pak Haryo ini punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Di sini juga sudah hadir ya, sudah di tengah-tengah kita nih. Halo, Assalamualaikum Pak Haryo, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, Mas Adik. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Sehat, Pak? Aman-aman Alhamdulillah ya? sehat walafiat. Nih, malam hari ini sangat luar biasa nih Pak Haryo ya. Jadi ini materinya mengenai Mastering the Art of Quick ROI, a fast track guide for a newbie trainers. Wah, ini mungkin nanti para peserta bagi yang mau menjadi seorang trainers gimana caranya? Nah, nanti berarti Mas Haryo akan berbagi nih, luar biasa nih ya. Dan nanti juga mungkin akan diberikan kesempatan ya Pak Haryo ya bagi para peserta yang ingin bertanya dan ini harusnya wajib sih. Harus wajib bertanya. Apalagi ini langsung dengan trainers yang ahlinya teruji ya
dari Tempah. Jadi ini harus bertanya, disiapkan pertanyaannya, teman-teman disiapkan pertanyaannya. Dan boleh ada 2 metode nantinya. Silakan kalau misalkan pengen langsung bertanya ya, langsung bertanya open mic itu silakan raise hand atau boleh juga melalui kolom chat. Ya, jadi disiapkan pertanyaan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Nanti tanyakan ke Pak Haryo. Pak Haryo siap menjawab ya Pak Haryo ya? Siap ya? Oh, Oke Pak Haryo, gimana? Udah siap kah materi sudah semuanya? Udah aman? Sudah siap? sudah aman. Jadi mungkin untuk pendahuluan sebelum saya mulai ya, Mas Ading dan Ya? teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Jadi ini memang materi yang khusus saya buat untuk semua yang saat ini baru berencana ingin menjadi trainer atau baru saja menjadi trainer dalam artian kurang dari 1 tahun menjadi seorang profesional trainer. Kalau seandainya kayak Mas Ivan gitu ya yang udah pengalaman gitu, mungkin kalau buat Mas Ivan sih lanjutin saja ya Mas ya. sambil memberikan masukan di sana sini. Wah ini Mas Aryo kurang nih. Nah saya pun juga sebetulnya masih baru. Ibaratnya saya di tempat ini juga sama dengan Mas Ading, kita satu cohort, satu angkatan yang kita baru launching Januari kemarin ya Mas Ading ya. 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 Oke, Siap. siap. Kalau kayak gitu, kalau udah siap, saya juga udah penasaran banget nih, udah nggak sabar sebenarnya Pak Haryo untuk mendengar pemaparan materi dari Pak Haryo, pasti mantap banget nih. Kalau gitu silakan Pak Haryo, kalau kayak gitu kalau udah siap, layar saya berikan kepada Pak Haryo. Monggo, silakan. Baik. Terima kasih banyak Mas Ading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bersedia hadir malam hari ini. Dan tempat Trainers Guild Development Series ini memang sebetulnya dari line up pembicaranya boleh dibilang saya yang paling junior. Jadi nanti saya akan cerita bahwa saya itu sebenarnya latar belakangnya bukan seorang trainer. Tapi ketika saya join Tempah, itu saya memang ada keinginan untuk menjadikan trainer itu sebagai salah satu profesi saya, selain profesi utama saya sebagai seorang konsultan. Nah, izinkan saya untuk share screen materi kita malam hari ini. Oke. Sudah terlihatkah di layar? Sudah, mantap, Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi judul diskusi kita malam hari ini itu sebenarnya lebih ke arah sharing aja. Jadi berangkat dari pengalaman saya yang masih seumur jagung ini sebagai trainer, dan kemarin ketika saya diminta oleh Teh Mona untuk menjadi salah satu pembicara, saya mikir ini Teh Mona salah sambung deh kayaknya. Nggak mungkin saya yang dimintain tolong karena ya tadi seperti saya sampaikan, saya baru launching modul Tempa itu bulan Januari kemarin, tapi berdasarkan pertimbangan Teh Mona dan juga kakak-kakak Council TTG, Tempat Trainers Guild, mereka melihat ada sesuatu dari saya yang mungkin layak untuk dibagikan. Nah, daripada saya pusing-pusing, ya udahlah, saya sharing pengalaman saya ketika baru launching Januari kemarin, dan alhamdulillah sudah menghasilkan. Jadi, mastering the art of quick ROI atau return on investment ini memang saya buat sedemikian rupa sehingga ini menjadi kayak semacam fast track guide untuk teman-teman yang saat ini masih merupakan seorang trainer newbie, pengalaman kurang dari 1 tahun, dan belum mendapatkan return on investment yang baik. Jadi udah keluar modal nih untuk ikut Tempa, tapi belum balik modal. Nah, ini yang saya harapkan, moga-moga setelah sesi ini teman-teman punya gambaran apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan quick ROI. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, ini adalah sharing session. Jadi ini adalah pengalaman saya pribadi, kemudian semuanya ini adalah subjektif. Ya namanya juga berdasarkan pengalaman pribadi ya, based on true story gitu. Jadi semuanya subjektif, itu dari perspektif saya. Belum tentu benar, belum tentu bisa diterapkan di teman-teman, tapi minimal kalau untuk saya oke lah. Kemudian yang ketiga, kita semua di sini adalah sama-sama belajar satu sama lain.
Karena di sini udah ada yang senior-senior, saya yakin trainer-trainer yang sudah jauh lebih senior dari saya pun terbuka untuk belajar, menerima masukan, saran, ataupun kritik. Nah, yang terakhir, kita diskusinya interaktif aja, karena seakan-akan tadi saya kirim outline materinya ke Mas Ading, itu kayaknya banyak ya Mas Ading ya, 42 halaman teman-teman. Tapi sebenarnya itu gambar semua teman-teman. Jangan khawatir gitu. Jadi kita nanti akan diskusi selama kurang lebih ya 30 sampai dengan 40 menit dan selebihnya kita diskusi interaktif, kita tanya jawab, kita saling berbagi pengalaman satu sama lain. Oke. Nah, sedikit memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Jawa sekali. Berakhiran O semua. Haryo, Utomo, Suryo, Sumarto. Nah, itu apa namanya? Latar belakang saya bukan trainer. Saya juga bukan merasa sebagai orang pintar. Tapi itu tidak membuat saya menjadi minder. Karena niat saya adalah membuat semua klien saya menjadi benar. Itu pantun yang agak maksa, tapi nggak apa. Saya memang orangnya agak-agak garing gitu teman-teman. Jadi kita santai aja malam hari ini. Latar belakang saya adalah seorang konsultan. Saya mendirikan PT Headhunter Indonesia, sebuah perusahaan konsultan executive search. Itu tahun 2009, tanggal 4 Mei. Jadi tanggal 4 kemarin tuh genep kita jalan 14 tahun. Tapi kita baru resmi jadi PT itu di 2010. Tanggal 14 Mei 2010. Makanya nanti tanggal 14 Mei kita mau ngumpul, kita syukuran gitu. Maksudnya kita itu adalah saya dan anggota tim saya. Dulu awalnya saya mulai seorang diri, tapi kemudian saat ini kita udah punya sekitar 11 orang anggota tim. Pengalaman saya udah lumayan gitu ya, karena saya pun terjun ke industri ini, usia saya sudah cukup senior lah gitu. Jadi udah berpengalaman handle kurang lebih 500 perusahaan dari tahun 2009, dan di luar talent acquisition, saya juga punya minat yang sangat tinggi, itu terkait dengan leadership advisory. Kalau kita bicara transformasi perusahaan, itu selama ini sering saya bantu, khususnya adalah transformasi yang terkait dengan peningkatan keterikatan karyawan, employee engagement, budaya perusahaan, corporate culture, dan juga branding perusahaan sebagai pemberi kerja atau employer branding. Nah, ini yang selama ini saya bantu sebagai konsultan. Pertanyaannya, kenapa saya join Tempah? Karena gini teman-teman, konsultasi yang terkait dengan employee engagement, corporate culture, employer branding, itu mahal. Nah, saya ingin memberikan mereka sebuah metode yang memungkinkan mereka dari masalah yang dihadapi sekarang menuju ke apa yang mereka inginkan, tapi dengan biaya lebih terjangkau. Ibaratnya adalah saya memberikan mereka semacam teaser terhadap layanan utama saya. Nah, waktu itu saya kepikirnya adalah saya harusnya ngasih mereka training. Tapi saya tidak ngerti apa-apa mengenai training nih teman-teman. Kenapa? Dulu-dulunya saya memang sering diminta untuk memberikan training. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ikut sesinya Miss Via kemarin, saya termasuk trainer palu gada. Diminta untuk ngasih training mengenai inovasi, ayo. Training mengenai karir, ayo. Semua gitu. Training mengenai transisi karir untuk para pekerja yang saat ini sudah memasuki 45 tahun ke atas, wah itu saya dulu sering banget. Tapi kemudian saya ngerasa bahwa saya itu nggak punya spesialisasi ya. Apa gitu intinya. Nah, ketika saya kepikiran bahwa ini harus ditawarkan dalam bentuk training sebagai teaser, muncul masalah berikutnya nih teman-teman. Saya nggak ngerti cara bikin modul. Nah, itulah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa saya harus belajar menjadi seorang trainer profesional. Dan waktu itu saya memang sudah tahu Tempah itu dari kurang lebih tahun 2020. Ketika pandemi. Dan saya sempat berpikir untuk join Tempah itu kurang lebih sekitar tahun 2021. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal, saya belum jadi join. Kalau nggak salah, kalau saya join 2021, itu saya join cohort 8.
kohortnya Teh Mona, kohortnya Mbak Ari, kohortnya Teh Resti. Nah, tapi belum. Jadi kohort 9 saya nggak tahu bahwa ada kohort 9, saya baru join di kohort 10. Nah, flashback sedikit ya, teman-teman. Oktober 2022 itu tempa kohort 10 itu dimulai. Mas Ading ingat ini ya, foto ini Mas Ading. Yes, Nah, ingat banget ini. ini adalah hari terakhir ketika kita menyelesaikan proses hackathon 3 hari. Ya. Benar ya? Ya. Proses hackathon di mana kita udah jungkir balik segala macam itu dengan segala ininya, terus ada Teh Rani juga di sini, Teh Rani yang sampai tusuk jarum kepala saya dengan 4 jarum karena saya masuk angin, terus bahu saya ditusuk 2 jarum gitu. Nah, itu luar biasa. Dan program Tempa itu kan berjalan selama 4 bulan, dari Oktober, November, Desember, Januari. Nah, ini adalah hari terakhir kita menjalani program 3 hari waktu itu di Mercure Ancol. Tapi apakah selesai? Tidak. Kita masih jalan terus. Sampai kemudian saya berpikir gini, oke, Tempa ini 4 bulan. Nah, saya sudah keluar investasi yang cukup besar untuk ikut Tempa. Sebagai informasi teman-teman, saya ikut Tempa itu bayarnya nyicil. Kenapa? Ada satu cerita bahwa sebenarnya saya sudah menyiapkan alokasi dana yang sudah disisihkan aman nih buat Tempa. Tiba-tiba tengah tahun ada sesuatu yang membuat saya harus keluar banyak biaya, termasuk alokasi dana yang sudah saya siapkan untuk Tempa. Akhirnya saya nyicil, bayarnya nyicil. Cuma waktu itu saya mikirnya adalah ketika saya sudah nyicil dan saya tidak bisa mengembalikan investasi saya, maka saya istilahnya ya udah zong lah. Nah, akhirnya November 2022, karena saya ini kan orangnya memang harus dipaksa untuk berkomitmen. Ya. November 2022, itu saya saya membuat satu framework yang didasarkan pada ininya Tempa. Cara Tempa menyusun modul. Nah, framework itu saya namakan The Positive Workplace. Framework ini gunanya apa sih? Gunanya adalah ini akan bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, ya, sehingga budaya perusahaan mereka bagus, employee engagement-nya naik, dan pada akhirnya bisnis performance mereka pun juga akan terangkat. Nah, framework selesai. Saya mikir, tapi nggak bisa gini juga. Saya nggak akan jalan kalau seandainya saya cuma punya framework doang. Akhirnya, di bulan November itu, saya mendirikan PT. Saya kasih nama PT Hasil Usaha Selaras. Karena apa? Karena saya mikir bahwa keberhasilan itu merupakan buah dari hasil usaha yang selaras. Gitu. Karena sekarang ketentuan bikin PT di Indonesia itu teman-teman harus 3 nama. Jadi 3 kata, namanya itu terdiri dari 3 kata. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya udah, akhirnya terus bikin ini. PT Hasil Usaha Selaras. Tapi brand yang kita angkat adalah The Positive Workplace. Teman-teman kalau mau lihat websitenya ada thepositiveworkplace.com. Nah, jalan lagi nih. November udah punya PT. Terus tibalah bulan Desember. Bulan Desember, kita menjalani program Tempa, itu kurang lebih kita sudah menyelesaikan sekitar 75 atau 80% modul kita. Dan kemudian Mas Andra, salah satu expert mentor kita, itu berpesan bahwa lakukan modul testing. Modul testing itu apa? Uji cobakan, delivery modulnya dalam bentuk live training ke target market yang kita bidik. Tapi ada syaratnya, kasih gratis saja. Nah, dengar itu teman-teman, jiwa pemberontak saya meronta-ronta. Karena saya mikir, kalau misalnya saya udah susah-susah bikin modul, dan kemudian saya kasih gratis, saya bisa jadi dapat feedback-nya itu nggak sincere. Kenapa? Karena audiens saya itu kan seneng ya dapat materi bagus gratis. Karena saya pemberontak, saya mikir, oke deh, saya nggak usah ngomong apa-apa, saya bikin event, modul testing. Tapi saya buat berbayar. Nah, Desember 2022, saya bikin public event pertama saya.
Alhamdulillah 3 perusahaan ikut, semuanya bayar. Kalau ada teman-teman yang tanya, berapa Mas Aryo bayarnya? Kita buka-bukaan aja ya, bukan untuk nyombong, bukan untuk apa. 8.950.000 per perusahaan. Mereka masing-masing bisa mengirimkan 3 orang. Ya. Ada 3 perusahaan yang ikut, bahkan satu itu perusahaan di Jogja. Ngebela-belain ngirim 2 orang dari Jogja untuk datang ke Jakarta untuk hadir di public event ini. Yang notabene ini sebenarnya masih modul testing, teman-teman. Tapi berbayar, dan mereka mau datang. Mereka tuh sampai ngirim 2 orang dari Jogja naik kereta ke Jakarta, ikut training saya, cuma setengah hari pula, dan sorenya kembali ke Jogja. 1 orangnya lagi kebetulan memang domisili di Jakarta. Dah, datang mereka. Nah, dari situ saya terus mikir, ternyata saya banyak dapat feedback yang menurut saya itu benar-benar feedback yang bagus banget. Murni karena mereka membayar. Mereka merasa membayar dan mereka memberikan masukan-masukan yang berharga untuk modul saya. Alhamdulillah di situ kepercayaan saya mulai tumbuh gitu, karena boleh dibilang selama proses tempa itu saya termasuk yang agak terseok-seok gitu. Karena ngerasa feel-nya tuh susah dapat. Tapi kemudian ketika public event ini berjalan, saya mulai tumbuh kepercayaan dirinya, dan kemudian di bulan Januari 2023 kita memasuki fase akhir di program tempa. Waktu itu adalah modul launching. Jadi modul yang disusun, modul training yang disusun selama program tempa, itu kita launching di hadapan limited audience. Waktu itu tempatnya di kantor tempa ya, Mas Eding. Kantor Cias kok, kantor tempa. Kantor Cias di Pasar Rebo. Nah, ini. Jadi modul launching, dan kemudian waktu itu saya ngerasa bahwa, ya agak-agak di atas angin gitu kan. Saya udah modul testing, berbayar, sambutannya oke. Ketika modul launching ini saya bilang, event saya berikutnya di bulan Februari. Waktu itu saya mikir, event saya yang bulan Desember kemarin, itu belum saya kasih full price. 8.950 itu belum full price. Dan gilanya itu kan event setengah hari, teman-teman. Dari jam 8.30 sampai 12.30, cuma 4 jam. Waktu itu saya mikir, waktunya saya untuk memberikan harga full price. Event di bulan Februari, saya udah woro-woro ketika launching. Nah, tibalah bulan Februari. Harga saya naikkan jadi 15 juta, teman-teman. Eventnya tetap setengah hari, 4 jam. Yang terjadi apa? Zong, nggak ada yang daftar sama sekali. Tapi waktu itu saya berpikirnya gini, oke, ini kegagalan pertama saya gitu. Setelah sebelumnya kan, Desember itu kan ngangkat kan saya. Tiba-tiba saya kayak dibanting kembali ke bumi gitu. Saya kayak disadarkan bahwa, ternyata masih banyak kekurangan saya. Saya analisa tuh teman-teman. Apa yang menyebabkan tidak ada satupun yang daftar? Salah satu ini saya adalah, saya terlalu banyak ngomong keluar, maksudnya audiens luar yang belum banyak ngerti saya, belum kenal saya, siapa saya. Wah, udah. Ini kan udah keluar duit ya buat hotel. Saya nyelenggarakan ininya tuh di Hotel Bintang 4, teman-teman. Saya kan udah DP apa segala macam. Untungnya adalah berbekal dari pengalaman bulan Desember kemarin, pihak hotel tuh rupanya senang kerjasama dengan saya. Kenapa? Pembayaran saya gampang. Saya pokoknya prinsipnya tuh adalah, karena saya lama sebagai konsultan gitu ya, kadang-kadang kan ada klien yang bayarnya lama gitu. Saya pokoknya udah bertekad, ketika saya berhubungan dengan vendor siapapun itu, waktunya bayar, nggak ada tunda-tunda gitu. Jadi waktu itu, hotel itu, invoice baru umur 2 hari, udah dilunasin. Senang pihak hotel. Nah, pihak hotel memberikan saran, Pak Haryo, gimana kalau seandainya event Bapak memang nggak jadi di Februari ini, nggak bisa di-refund, tapi kami tawarkan diundur Pak, 30 hari. Oh, oke, saya memang nggak bisa narik uang saya.
Tapi minimal ada alternatif solusi dari hotel diundur 30 hari. Artinya kan berarti Maret nih. Maret ini saya mau nggak mau harus jalan, harus dapat peserta. Dengan harga yang sama. 15 juta, durasi 4 jam. Yang terjadi apa teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. 4 perusahaan ikut. 4 perusahaan ikut dengan materi yang sudah saya perbaiki jauh lebih baik dibandingkan event bulan Desember. Sambutan dari audiens amat sangat baik. Termasuk salah satunya teman-teman di sini ada expert mentor Tempa, Kang Hari Firmansyah. Beliau hadir dan beliau bikin saya deg-degan sepanjang sesi. Karena apa? Karena ya selama ini kan ibaratnya kami selalu melihat beliau gitu ya sebagai role model. Tiba-tiba beliau yang biasanya memberikan training duduk di kursi peserta training. Sementara saya mondar-mandir di tengah sini. Apa nggak deg-degan saya? Gitu. Tapi alhamdulillah, Kang Hari pun memberikan masukan-masukan yang sangat berharga, sehingga pada akhirnya ini membuat saya yakin bahwa saya sudah ada di track yang benar. Dan inilah yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Saya memulai karir sebagai trainer itu di bulan Oktober 2022, ketika saya join program Tempa, dan sampai event saya, public event saya yang kedua, selesai di bulan Maret, itu alhamdulillah sudah menghasilkan 140% return on investment. Semua biaya yang saya keluarkan untuk Tempa, itu sudah membuahkan hasil kurang lebih sekitar 140%. Artinya tidak cuma break even point, tidak cuma impas, tidak cuma balik modal, tapi sudah menghasilkan keuntungan di sana. Ini sampai dengan Maret 2023. Nah, yang awalnya core solution-nya di tengah ini teman-teman, core solution saya itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa menampilkan authenticity mereka. Authenticity mereka itu menampilkan mereka apa adanya, menampilkan sisi-sisi murni mereka sebagai perusahaan. Nah, ini awalnya hanya berangkat, ini modul Tempa yang saya susun teman-teman, identifying authentic employer identity, dan sekarang sudah beranak. Sudah menghasilkan modul how to create a positive workplace, kemudian juga ada menghasilkan modul team dynamics and management preference. Ini kalau ini lebih ke tim di dalam satu departemen atau satu divisi. Kalau yang ini untuk satu perusahaan, ini juga untuk satu perusahaan. Dan premium service saya itu adalah customized corporate coaching yang memang sejak sebelum saya join Tempa itu sudah ada, tapi kali ini saya nggak langsung menawarkan ini, tapi bisa menawarkan employer identity dulu, how to create a positive workplace, atau kalau yang datang itu adalah kepala divisi atau GM, saya bisa tawarkan mereka bicara team dynamics and management preference. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang awalnya satu modul sekarang udah beranak, alhamdulillah. Nah, jadi sesi kita hari ini objektifnya sebenarnya apa ya? Dengan sharing itu saya ingin memberikan semangat gitu ya ke teman-teman, terutama khususnya adalah trainer-trainer baru yang punya pengalaman kurang dari 1 tahun. Apa sih sebenarnya pengetahuan, strategi, dan juga tool yang mungkin bisa mempercepat gitu ya pencapaian sukses di industri training. Apakah saya sudah sukses? Belum gitu, tapi minimal sukses versi kita itu adalah balik modal dulu deh. Gitu. Balik modal dulu itu udah, ketika kita balik modal, udah itu. Oke, what's next? Ininya, apa namanya, pemikirannya itu gitu. Saya udah balik modal, berikutnya apa nih? Nah, kemudian yang kedua, itu juga minimal teman-teman tahu basic skills untuk mencapai ROI secara cepat. Dan juga di sisi lain, itu membuat teman-teman itu dikenal sebagai impactful trainer di dalam sebuah niche market yang high demand. Karena percuma teman-teman itu spesialis di niche market tertentu, tapi low demand. Ya, oke. Itu tujuan diskusi kita malam hari ini.
outline-nya nanti saya akan jelaskan teman-teman, kenapa sih kita itu penting untuk sebagai seorang trainer baru gitu ya, untuk mendapatkan ROI secara cepat. Nah, kemudian saya akan bagikan 4 langkah kunci. 4 langkah kuncinya ini nanti akan kita bahas singkat-singkat aja karena keterbatasan waktu. Jadi langkah kunci pertama itu adalah, tadi sudah saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa membidik niche market yang high demand. Di mana solusi yang kita tawarkan itu benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh target market kita. Yang kedua, langkah kunci yang kedua, itu bagaimana kita bisa mendesain impactful, results-driven training programs. Yang ketiga, sebagai trainer pemula gitu ya, salah satu hal yang saya yakin itu adalah kita nih harus efisien, operasional tuh harus irit, jangan keluar yang nggak perlu dulu. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika pengeluaran sudah berhasil ditekan, pemasukan dong yang harus kita kejar. Nah, pemasukan ini adalah yang pertama, bagaimana kita bisa menetapkan harga yang tepat untuk produk kita. Dan langkah kunci yang terakhir, kalau udah punya niche market, udah punya program yang bagus, harganya cocok, gimana caranya kita menarik paying clients. Saya kasih penekanan di sini ya teman-teman ya. Maaf, ini aduh bisa nggak ya? Ya, nih, bentar, maaf. Saya kasih penekanan di sini teman-teman. Paying clients. Kenapa? Karena kalau kita selalu dapatnya adalah free clients, ya kapan kita mau ROI? Atau bisa ROI tapi entah berapa tahun gitu. Nah, itu kuncinya. Oke. Sejauh ini teman-teman, kira-kira apakah menimbulkan rasa penasaran dari teman-teman untuk saya melanjutkan? Atau oke, udah ngerti semua. Kalau misalnya udah ngerti semua, berarti kita akhiri saja dan saya mau nonton bola Indonesia lawan Kamboja. Jangan Pak, saya tertarik banget ini Pak, menunggu. Oke, Oh, baik. lanjut katanya Coach. Siap. Nah, oke. Ini kemudian kita lanjutkan ya teman-teman, ini outline-nya. Kita mulai yang pertama dulu. ROI, return on investment, itu rumusnya simple teman-teman. Jadi profit yang teman-teman dapat, ini khusus ya dari training ya, dari training. Jadi jangan yang lain gitu. Maksudnya ada yang ini profit, saya profit cepet loh. Kemarin ROI-nya, oh iya gimana caranya? Saya jual mobil. Wah itu bukan gitu. Jadi profitnya itu harus dari keuntungan yang didapatkan dari menjual training. Karena apa? Karena teman-teman keluar biaya loh di depan, ikut tempa itu kan nggak murah. Saya kasih penekanan aja. Nggak murah, tapi juga nggak mahal banget. Kalau orang Surabaya kan bilangnya teh monor yang di Surabaya. Mahal gitu. Kalau orang Surabaya kalau ini mungkin luarang rek. Nah, itu kita keluar cost di sana. Meskipun cost-nya itu adalah investasi, karena nanti dari ilmu yang didapatkan di tempat, kita bisa jual dengan harga yang menarik untuk klien-klien kita. Profit dibagi cost dikali 100%. Artinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman keluar biaya misalnya aja buat tempat 10 juta, kemudian teman-teman dapat keuntungan 10 juta juga. Artinya kan ROI-nya 100%. ROI 100% itu artinya balik modal, teman-teman. Belum ada keuntungan, karena kalau seandainya kita mendapatkan keuntungan, angkanya harus di atas 100%. ROI-nya itu berarti di atas 100%. Mas Aryo, kalau seandainya ROI saya di bawah 100% gimana? Ya, itu berarti masih belum untung. Balik modal aja belum. Gitu. Ya kan, profitnya 9 juta. Sementara keluar biaya untuk belajar itu 10 juta. Berarti kan ROI-nya baru 90%. Belum. Yang kita kejar adalah 100% ke atas, teman-teman. Sesial-sialnya adalah 100% itu balik modal.
Tapi kan kita nggak puas dengan hanya 100% saja. Kita harus kejar di atas 100%. Syukur-syukur ribuan persen. Amin. Ya. Nah, teman-teman udah tahu rumusnya ROI. Kita lanjut. Kalau menurut teman-teman, kenapa sih penting untuk seorang trainer baru itu mendapatkan ROI secara cepat? Boleh ditulis di chat, teman-teman? Menurut teman-teman, kenapa seorang trainer baru itu penting untuk mendapatkan ROI secara cepat? Ya, Silakan. kenapa nih? Silakan Bapak Ibu, teman-teman, kenapa ya? Kalau bagi saya, kenapa ya? Karena kan kita sebagai trainer baru nih ya, Pak Haryo, berarti ya setidaknya kita punya rasa puas hasil yang sudah kita pelajari itu bisa kembali lagi dan itu menjadi penyemangat tuh, Pak Betul. Haryo. Itu bagi Ya, saya tuh ya. Mungkin benar. teman-teman nih di sini lihat Pak, kita lihat di kolom chat nih Ya, Pak. nah, saya juga sambil baca nih, Seding. Nih Oke, Bu Nita, biar bisa invest lagi untuk belajar yang lain. Bu ya, Vira, biar tetap semangat. Ya, setuju. ya. Pak Herisal, agar dapat mengembangkan organisasi education. Wah, keren banget ya. Pak Nah, Bimo, penting untuk tes pasar, Pak, katanya. nah, Teh Sylvia untuk menjadikan semangat lebih baik lagi menjadi seorang trainer. Pak iya, Imron, biar bisa balik modal cepat. iya. Pak Deddy, biar bisa nyambung usahanya lagi. Yo. Mbak Rina, supaya makin bisa berkembang dan lebih luas manfaatnya. Itu Pak komentar-komentarnya tuh dari kolom Sip. chat. Terima kasih Baik. semuanya ya. Terima kasih, teman-teman. Jadi, sebetulnya nggak ada jawaban benar salah gitu ya. Tiap orang punya reason why-nya kenapa sih harus ROI cepat dalam posisi saya sebagai seorang trainer baru. Nah, kalau saya pribadi, itu dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah, satu, membangun percaya diri. Kenapa? Percaya diri itu tumbuh ketika kita tahu bahwa orang beli loh training saya, ya kan? Ketika orang membeli training kita, aduh itu udah rasanya tuh kayak saya susah payah jungkir balik bikin modul dan orang beli, orang happy, orang kasih testimoni bagus, itu udah kepuasan batin gitu. Ya, uangnya mengikuti memang ya, uangnya mengikuti. Uangnya penting tapi kepuasan batinnya itu lebih penting. Nah, itu. Dan kepuasan batin itu menumbuhkan percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, menumbuhkan momentum. Kenapa? Ketika kita dapat ROI-nya cepat, 100% ROI-nya itu cepat, ya, kita tahu bahwa yang tadi saya sampaikan, saya rasakan, ini udah on the right track. Tinggal gimana caranya ketika kita sudah berhasil mendorong truk, gitu ya. Kalau kita dorong truk itu kan susahnya minta ampun di awal, beratnya luar biasa. Tapi begitu truk itu sudah jalan, sudah dapat momentumnya, maka pada saat itulah dia akan makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Gitu. Nah, itu kalau menurut saya dua hal itu Mas Ading yang penting. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan mendapatkan momentum, teman-teman harus ingat dua hal nih. Harus ingat dua hal. Karena kadang-kadang antara niat sama apa yang ada di dalam hati itu nggak sinkron, Mas Ading, teman-teman. Maksudnya nggak sinkron gimana? Iya, saya pengen ROI cepat. Tapi di sisi lain, kok kayaknya training saya kemahalan ya. Nah, itu udah hal yang tidak sinkron. Untuk mengatasinya, teman-teman harus ingat dua prinsip ini. Yang pertama, an investment in education gives the best returns. Tulis yang setuju di chat. Siapa yang setuju? Tulis setuju. Yang tidak setuju, tulis tidak setuju. Saya setuju Pak. Nih, saya setuju dong. Setuju saya Pak. Nah, ya itu ya. Jadi ini kan sebenarnya teman-teman tuh gini. Kalau ada yang bilang bahwa investasi emas itu menghasilkan return yang bagus. Investasi properti itu menghasilkan return yang bagus. Investasi apapun itu ya menghasilkan return yang bagus. Deposito mungkin. Tapi kenyataan membuktikan bahwa ketika kita menginvestasikan leher ke atas kan ya Mas Ading katanya, menginvestasikan leher ke atas, ilmu yang kita dapat
yang kita olah sedemikian rupa sehingga kemudian itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka investasi itu kembali ke kita tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk ya pahala. Gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai muslim gitu kan, salah satu amal jariah itu kan adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada hadis juga yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan itu bermuaranya adalah dari education. Nah, ini prinsip yang pertama, teman-teman. Prinsip yang kedua, ketika teman-teman sudah meyakini bahwa investasi untuk edukasi itu memberikan return yang terbaik, teman-teman harus meyakini bahwa bukan sebuah kejahatan loh, bukan sebuah sesuatu yang hina loh, kalau kita menginginkan return on investment yang terbaik berdasarkan dari edukasi yang sudah kita lalui. Saya rasa gini, teman-teman. Banyak yang orang tua yang berpikir untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri atau di universitas manapun itu, yang terbaik gitu ya, yang menyandang status terbaik, entah terbaik di provinsi itu, atau terbaik se-Indonesia, atau terbaik seluruh dunia, itu adalah karena mereka pengen mendapatkan hasil anaknya ini sukses melalui kuliah di universitas terkemuka. Itu, apakah itu sebuah kejahatan? Apakah itu sesuatu yang hina? Tidak. Wajar, normal, ya kan? Nah, ini yang harus teman-teman yakini, karena Mas Ading, saya ngobrol dengan beberapa teman-teman, mereka tuh ngerasa nggak enak kalau menawarkan training mereka, berbayar. Ya nggak salah juga sih kalau seandainya memang berpikir bahwa ikut tempa merupakan bagian dari saya memperkaya ilmu, tapi saya ingin menyebarkannya ke sebanyak mungkin orang secara gratis. Nggak salah. Gitu. Tapi yang saya tahu adalah banyak ditempa, maksudnya banyak yang ikut tempa, itu sebenarnya melakukan pembayarannya dengan cara mencicil. Artinya kan kalau nyicil ketahuan dong kemampuan finansialnya gimana. Jujur-jujuran aja saya juga nyicil gitu kan soalnya. Nah, ketika kita tahu bahwa secara finansial kemampuan kita nggak terlalu oke, ya pada saat itulah berarti kita memang harus berpikir gimana caranya nih kita dapat ROI. Jangan sampai konflik bahwa di kepala kita, aduh tapi mana ya, saya tuh mikir nggak enak ya mau nge-charge untuk training saya. Singkirkan dulu itu. Singkirkan dulu. Ya. Pokoknya ketika kita udah berpikir bahwa oke, quick ROI. Materinya bagus, klien mau bayar, pas dan pantas kalau kata expert mentor kita Kaca. Ya. Pas dan pantas untuk dibayar mahal. Oke. Nah, pertanyaannya, terus gimana nih caranya kita dapat quick ROI? Dari tadi tuh baru prolog. Kita baru mulai sekarang. Langkah pertama, bagaimana cara kita membidik high demand training niche market? Kok nggak keluar apa-apa? Oke. Kita harus tahu dulu, kita bikin training itu sebenarnya targetnya siapa sih? Yang mau jadi peserta training kita itu siapa sih? Dan ini harus spesifik, teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman ada di dalam posisi saya ketika kalau saya ini kan target marketnya sebenarnya adalah perusahaan skala menengah dan korporasi besar. Ya kan? Nah, ini lebih rumit dibandingkan kalau teman-teman yang punya modul training yang membidik individu sebagai peserta trainingnya. Kenapa? Saya coret-coret dikit ya, Mas Ading. Kalau ada di antara teman-teman yang sama seperti saya, jualannya ke korporasi, teman-teman harus sadar 4 hal. Gimana sih caranya? Ntar dulu, Mas Ading. Screen-nya mengganggu saya.
Oke, apa deh? Salah. Yang pertama, B, E, S, I. Besi. Jadi besi ini teman-teman, ini adalah B-nya. Ini layarnya mengganggu deh. B-nya teman-teman, ini adalah teman-teman harus tahu siapa sih yang membeli training kita. Bisa jadi yang membeli training kita itu bukan orang yang akan ikut training atau bukan orang yang mengalami masalah, karena orang yang mengalami masalah itu adalah E. E-nya siapa? Endurer. Maaf ya Mas Ading, tulisannya kayak anak TK. Saya soalnya nggak pakai stylus, saya pakai jari. Ya, endurer itu jadi orang yang mengalami masalah, orang yang merasakan masalah, sehingga mereka tuh pengen situasi saya sekarang begini, saya pengen situasinya jadi begini, cuma saya nggak tahu gimana caranya. Nah, mereka inilah yang dinamakan endurer, mereka yang akan menjalani training kita. Ya. Tapi kemudian teman-teman jangan lupakan seeker. Seeker ini adalah mereka-mereka yang bertugas untuk mencari tahu training mana sih yang paling cocok buat si endurer ini. Nah, kalau di perusahaan mungkin kan ini orang bukan purchasing, procurement ya Mas Ading ya. Kadang orang procurement, kadang orang HR. Orang XR kali ya. Orang HR ya. XR, ya. Saya soalnya pernah dihubungi sama orang procurement Mas Ading. Oh, oke. Pernah dihubungi sama orang procurement, jadi mereka mencari vendor untuk training. Nah, seeker-nya bisa siapa aja ya. Bahkan seeker-nya pun pernah waktu itu HR director. HR director-nya langsung gitu. Nah, terus I-nya teman-teman, ini adalah influencer. Ya Allah ya Robbi, nggak cukup. Sini ya. Ya Allah, ini kenapa lagi? Banyak ke nggak enaknya pakai touchscreen gini teman-teman. Ya pokoknya gitu deh ya. Paham kok, kita paham. Influencer ya. Influencer. Nah, itu. Jadi kalau di korporasi teman-teman harus ingat besi itu. Memang lebih simpel kalau teman-teman jual ke individu. Misalnya kayak Mbak Ari Kusuma Dewi. Mbak Ari itu target marketnya itu adalah anak remaja. 13 sampai 19 tahun. Apakah Mbak Ari jualan ke anak remajanya? Tidak. Jualannya ke siapa? Orang tuanya. Ya kan? Saya termasuk salah satu yang terpengaruh. Saya ngirim anak saya ikut trainingnya Mbak Ari. Gitu. Nah, Itu jadi teman-teman tuh harus tahu siapa yang teman-teman bidik, siapa yang kira-kira keluar duit. Gitu. Nah, itu. Terus kemudian selanjutnya adalah bentar Mas Ading. Nah, selanjutnya itu adalah what. Kalau teman-teman udah tahu nih target marketnya siapa, nah mereka tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Mereka butuh apa dan mereka inginnya apa? Gitu. Jadi siapa butuh apa atau siapa ingin apa? Ketika mereka butuh itu adalah, aduh saya butuh solusi untuk meningkatkan produktivitas karyawan saya. Ya penting. Itu kan salah satu contohnya. Saya sebagai pemilik perusahaan ingin karyawan saya kinerjanya optimal. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi siapa butuh apa dan siapa inginnya apa. Kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi itu, maka baru teman-teman berpikir, nah, mereka butuhnya ini. Atau mereka kondisi sekarang seperti ini. Dan mereka ingin ke depannya itu seperti itu. Kan berarti ada gap tuh teman-teman. Kalau bahasanya Tempa, ini present state, kondisi sekarang. Nah, mereka nggak happy dengan present state-nya dan mereka pengen pindah ke desired state.
tengah-tengahnya ini teman-teman, gap-nya ini adalah how. Bagaimana membuat si klien kita dari present state itu bisa pindah ke desired state, kondisi yang mereka inginkan. Solusi yang kita tawarkan di situ. Training kita harus bisa memindahkan dari present state ke desired state. Nah, itu langkah pertama. Loh, kok udah 45 menit? Sesinya sampai jam 2 dini hari, Mas Ading. Panjang ini soalnya. Panjang ya. Ya, Lanjut Pak Aryo, masih seru nih sepertinya ya. Oke, nah itu tadi step 1 ya, teman-teman. Teman-teman udah bisa membidik nih. Di sini tadi, teman-teman juga mengidentifikasi sebenarnya salah satu tip yang saya berikan tuh adalah coba teman-teman lihat perusahaan-perusahaan asing ya, entah itu training provider asing atau perusahaan konsultan asing, itu biasanya mereka tuh memberikan solusi apa sih ke perusahaan-perusahaan. Saya ngambil pendekatan itu, teman-teman. Siapa yang saya lihat? Gallup. Karena kan saya ngomongnya employee engagement. Dan di seluruh dunia, itu perusahaan-perusahaan terkemuka menggunakan Gallup untuk mengukur employee engagement, tingkat employee engagement di perusahaan mereka. Nah, teman-teman bisa memikirkan cara untuk memberikan service yang lebih baik dari mereka dengan harga yang lebih murah. Itu salah satu tipnya. Dan ini enak banget. Ketika saya tuh justru malah nyari perusahaan yang selama ini menggunakan Gallup. Gallup tulisannya G-A-L-L-U-P. Nah, saya justru nyari tahu gitu. Ketika mereka sudah menggunakan Gallup, kira-kira mereka tertarik nggak ketika diberikan solusi yang lebih komprehensif, yang lebih simple, tapi harganya lebih murah. Nah, itu saya juga sering masuk dari situ untuk ngomong. Minimal ngomong aja dulu. Ya. Karena kita yakin bahwa kita punya solusi yang bagus. Nah, itu step pertama. Yang jelas kalau mereka berani menggunakan jasa konsultan asing, duitnya ada dong. Berani kan? Tapi kemudian mereka juga harus berpikir, aduh kalau kita terus-terusan tergantung konsultan asing, repot juga. Ada nggak sih vendor lain yang lebih murah, tapi syukur-syukur lebih bagus? Saya sering kayak gitu. Ketemu yang seperti itu. Nah, ya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah bagaimana kita bisa mendesain impactful results-driven training programs. Ini kalau dibahas 4 bulan, teman-teman, ikut tempa aja deh. Serius, ikut tempa aja. Ini adalah foto-foto kita, Mas Ading. Ini ada Mas Ading. Mas Ading lagi telepon. Empathizing nih, Mas. Lagi apa itu? Lagi empathizing dan empathize ya, benar-benar empathize. Di belakangnya sini. Terus ini saya juga lagi ini empathizing, nulis di dinding gitu kan. Bukan nulis di dinding, maksudnya kertasnya saya tempelin di dinding, kanvasnya saya tempelin di dinding. Terus saya sambil nelpon. Ini saya nelpon, orangnya lagi di Jepang, teman-teman. Jadi nelponnya beliau sambil bisik-bisik gitu. Iya coach, ada apa coach? Gitu. Oh Pak, bisa ngobrol? Oh iya bisa. Saya lagi di bis. Hah? Naik bis, owner perusahaan gitu kan. Mau kemana Pak? Oh ini saya lagi di Jepang. Beliau lagi perjalanan. Saya interview beliau untuk empathizing gitu. Nah, proses ini teman-teman, proses di tempa ini akan mengajarkan ini loh. Bagaimana teman-teman tuh bisa mendesain impactful results-driven training programs. Sengaja saya kasih programs ya Mas Ading ya, dan teman-teman. Kenapa? Saya yakin teman-teman ketika sudah menguasai dalemannya, sudah menguasai metodenya tempa, yang diajarkan di tempa, teman-teman akan melahirkan modul-modul baru. Istilahnya adalah modulnya beranak. Ya. Alhamdulillah saya udah 4. Gitu. 3 karena yang satu itu kan coaching program ya, meskipun menggunakan framework yang sama seperti yang saya susun ketika saya mengikuti program tempa. Nah ini keseruannya, ini Mas Indrawan Nugroho nih, ya kan? Ini kayaknya beliau nggak happy nih ngelihat kanvas kita, duh berantakan banget ini parah. Nah ini ya, terus ini juga ada problem word solving gitu, macam-macam. Ini ada Pak Ading nggak jadi rapat RT Pak Ading?
Pak Ading mentor saya di squad 1, dan beliau bilang katanya mau ikut hadir malam hari ini. Saya bilang jangan Pak, rapat RT aja sana. Ya, nah ini saya. Ini kalau nggak salah hari kedua malam nih. Hari kedua malam, dan ini malamnya udah saya ditusuk jarum sama Teh Rani karena 2 hari itu saya duduk di bawah AC, udah masuk angin parah. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau mendesain training program, ikut tempat deh. Ya, itu worth it banget. Nah, cuma ada satu hal yang saya pelajari selama 3 bulan ikut program tempat. Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan, 4 bulan ikut program tempat. Ini. Jadi, ketika kita ikut program tempat, itu sebenarnya kita diajarkan bahwa training program yang bagus itu bukan cuma menjual informasi loh, tapi menjual transformasi. Yaitu tadi teman-teman, saat ini ada posisinya di present state, kemudian mereka pengen ke desired state. Ini kan proses ketika kita membimbing mereka, how to-nya itu, ini kan sebenarnya proses transformasi teman-teman. Kalau misalnya ada Mas Ageng di sini, Mas Ageng kalau misalnya ada orang yang overweight gitu ya, dari 120 kg, kemudian bisa turun jadi 80 kg, ini kan transformasi. Karena Mas Ageng modulnya adalah mengenai kesehatan. Apa sih Mas Ading? Ininya Mas Ageng pokoknya mengenai kesehatan aja ya. Kesehatan untuk usia paruh baya gitulah. Gitu. Sebenarnya saya juga target marketnya beliau itu. Nah, ini menjual transformasi. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Saya masih sering melihat training itu yang cuma sekedar menyampaikan informasi. Saya pun pernah melakukan dosa yang sama. Saya dulu masa jahiliyah, pre-tempa ya, pra-tempa, itu saya juga sering memberikan training yang sifatnya adalah ya untuk para peserta ya nice to know, tapi tidak memberikan dampak apa-apa, tidak membuat mereka yang tadinya produktivitas rendah menjadi tinggi, tidak membuat mereka itu yang di kantor itu mereka jadi leader yang dibenci sama anak buah, kemudian jadi dicintai anak buah, tidak membuat mereka ini sebagai pemimpin perusahaan yang awalnya segala sistem berantakan, tiba-tiba sistemnya bisa rapi. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Terus yang ketiga, teman-teman, 2 langkah terakhir. Penting buat teman-teman ingat bahwa sebagai trainer baru, itu efisiensi itu penting. Karena apa? Kita kan udah keluar modal nih di awal buat ikut tempa lah, terus kayak misalnya Teh Mona gitu harus terbang dari Surabaya, itu kan tiket pesawat, terus ada Teh Rani dari Bandung mungkin naik kereta, Argo Parahyangan atau naik travel, itu kan biaya. Nah, ketika selesai tempa, kemudian launching program, tiba-tiba kemudian mikir, kayaknya asik ya kalau kita nyewa kantor. Belum dapat penghasilan teman-teman, udah mikir yang enggak. Jangan. Benar-benar kita itu usahakan pengeluarannya bare minimum. Yang benar-benar kita butuhkan aja. Ya paling simpel aja. Kartu nama itu penting, ya kan? Brosur mungkin iya, tapi kalau saya sih lebih prefer kartu nama. Kemudian ini yang sering dikesampingkan. Website dan nama domain. Karena apa? Itu nggak mahal loh. Orang kan mikirnya, aduh bikin website ribet. Teman-teman, kalau teman-teman buka website saya, thepositiveworkplace.com. Kalau teman-teman bilang, wih keren, itu saya bikinnya pakai Canva, teman-teman. Karena saya nggak punya uang buat bayar web designer. Bukannya nggak punya uang, ngirit. Ngirit. Karena web designer kan mahal ya. Nah, udah seadanya dulu, yang penting jalan dulu. Jangan pakai alamat email Gmail. Gimana orang mau percaya? Jual training mahal, alamat emailnya Gmail. Nah, itu coba dipikirkan, gitu ya. Karena kalau kita bicara 4 hal, teman-teman, ada efisiensi, ada quality, ada speed, ada cost. 3 hal harus naik, harus ditingkatkan. Efisiensi harus benar-benar ditingkatkan. Kualitas delivery kita, kualitas modul kita, kualitas marketing kita, itu harus ditingkatkan. Speed juga
Speed di sini maksudnya apa? Speed di sini adalah yang terkait dengan bagaimana kita merespon kebutuhan klien. Ya. Jadi ketika klien ini udah, menarik nih. Jadi kita harus responsif untuk melakukan follow up, jangan malah didiemin. Akhirnya mereka hilang juga minatnya. Ibaratnya mereka udah di ujung nih, ini kayaknya asik nih kalau kita hire Mas Ading sebagai trainer untuk 20 batch di perusahaan kita. Tapi Mas Adingnya, ya belum ada kabar dari mereka, udahlah biarin aja ditunggu. Nah, ini yang akhirnya kemudian pada akhirnya membuat kita tuh kehilangan kesempatan. Ya, responsif lah, intinya speed itu responsif. Nah, justru cost yang harus kita turunkan. Karena kita tadi udah keluar investasi di awal, biaya-biaya yang sifatnya operasional itu harus kita tekan seoptimal mungkin. Tapi ya terus nggak usah makan sekali sehari gitu ya. Biasa aja makannya 3 kali gitu. Kalau misalnya mau ngirit ya puasa lah Senin Kamis. Kayak anak kos ya. Nah, dah. Terus kita bicara pricing teman-teman. Pricing, tadi kayaknya sepintas saya ada yang nanya nih. Tadi waktu di Zoom awal, gimana caranya bisa jual 15 juta cuma buat training 4 jam? Oke, saya buka di sini. Untuk mendapatkan the right pricing ada 4 faktor teman-teman. Yang pertama itu adalah demand. Demand-nya nih ada nggak? High demand nggak? Atau jangan-jangan low demand? Ketika teman-teman yakin bahwa ini high demand, ditambah lagi belum banyak loh yang memberikan training seperti ini, wah berani itu kasih harga mahal. Karena apa? Mereka akan membuat justifikasi di kepalanya sendiri bahwa iya kalau dipikir-pikir memang sepintas mahal. Tapi manfaat yang kita dapatkan itu nanti akan jauh lebih banyak dibandingkan biaya yang kita keluarkan untuk ikut trainingnya si Haryo ini. Gitu. Ya. Nah, itu sweet spot-nya teman-teman. Udah demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Mas, demand-nya tinggi, tapi masalahnya supply-nya juga tinggi. Gimana nih? Diferensiasi teman-teman. Kalau dipikir-pikir, ya, yang jualan framework The Positive Workplace itu di Indonesia cuma saya. Tapi sebenarnya Positive Workplace itu ngomongin apa sih? Ngomongin employee engagement, ngomongin corporate culture, ngomongin team dynamics, atau manajemen preference, yang nanti buntut-buntutnya ngomongin leadership juga. Tapi apakah kemudian saya jualannya sepolos itu? Saya jualan employee engagement, service saya ada corporate culture, kemudian saya ada team dynamics and management preference. Sorry, bukan team dynamics. Kalau ini nama saya, nama ini saya ya. Team dynamics and management preference itu nama yang saya buat. Bagaimana caranya menciptakan kolaborasi dalam tim, atau meningkatkan kerjasama tim, atau high performing team. Itu umum. Terus yang terakhir, leadership. Nah, ini kan semua umum, teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman bisa menciptakan diferensiasi, teman-teman menciptakan brand yang benar-benar merangkum itu semua menjadi sebuah satu hal tertentu. Yang membuat bahwa Positive Workplace itu Haryo bukan sih? Harapannya gitu, teman-teman. Ya, oke. Faktor ketiga, quality. Itu tadi ingat ya teman-teman, sweet spot-nya itu adalah demand tinggi, supply rendah. Teman-teman bisa deliver produk berkualitas, training yang berkualitas. Wah, udah itu. Enak banget ngasih harganya. Anda mendikte harga, kami mengikuti. Ya, itu yang paling diharapkan. Dan yang terakhir, quantity. Nah, udah quality-nya ada, quantity-nya pun banyak gitu. Quantity maksudnya apa? Teman-teman harus ingat bahwa kenapa sih saya ikut Tempa? Karena saya itu mengalami proses yang sangat panjang untuk bisa menjual coaching program saya yang harganya ratusan juta. Nah,
Artinya, kita harus menawarkan beberapa alternatif service dengan menggunakan leveling harga. Mulai dari yang paling murah, terserah teman-teman menetapkannya berapa, boleh 5 juta, boleh 10 juta, atau berapapun gitu ya. Pokoknya ini adalah entry level offering-nya teman-teman. Kemudian setelah itu ada harga menengah, kemudian ada harga agak tinggi, dan kemudian ada harga premium. Nah, kita harapkan, ini kan kita bangun funnel ya teman-teman ya. Kita bangun funnel. Semoga nggak rewel nih. Nah, ibaratnya kalau dibuat funnel kan begini nih teman-teman. Nah, ini yang low cost, ya. Ini yang mid, ini yang high, ini yang premium. Pay aja ya teman-teman. Nah, artinya teman-teman itu harus punya minimal kalau ikut tempa itu ngerti cara bikin low cost offer. Supaya apa? Supaya minimal nanti dapat dulu nih klien-kliennya gitu. Dan kemudian ketika mereka sudah kenal teman-teman, mereka tertarik untuk tahu, kamu punya program apa lagi? Gitu. Oh ada Pak, tawarkan yang ini, tawarkan yang mid. Ketika mereka udah jalan, ih cocok kita sama kamu, punya program apa lagi? Oh kita ada ini Pak. Dan kemudian ketika kabar sampai ke direksi, ternyata oke dia ya. Coba ditanyain, ada apa lagi yang sifatnya mungkin lebih jangka panjang? Set, premium. Berangkat dari satu framework yang sama, teman-teman mengembangkan beberapa produk yang berbeda. Bisa jadi ini satu company yang sama, yang kemudian menjalani proses ini, ya, proses dari sini, kemudian ke sini, atau pernah juga saya ketemu, mereka bahkan tidak sempat loh teman-teman, tidak sempat mengalami ini, mereka langsung belinya di sini. Nah, gimana caranya bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan. Tapi minimal udah bayang ya, demand, supply, quality, quantity. 4 faktor ini yang menentukan apakah harganya pas dan pantas kalau kata Ikaja. Ya. Jadi boleh aja teman-teman punya produk bagus gitu ya, dijual murah. Tapi itu adalah satu-satunya produknya teman-teman. Ya, jangan. Kita kan mau berkelanjutan. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini kalau dibilang ya, teman-teman, ini adalah low offer saya. Sini adalah mid offer saya. Biasanya saya bundling dengan ini. Saya nggak punya high offer, teman-teman. Saya langsung premium offer. Ini premium saya. Ini yang saat ini, mohon doanya, lagi pembicaraan tahap akhir dengan salah satu peserta event saya yang pertama, bulan Desember. Mereka lagi mau jalan coaching program untuk 30 orang leader selama 6 bulan. Proposal sudah masuk, sudah pembahasan di internal, mereka udah oke. Kemarin dari keuangan udah minta dikirimkan invoice-nya. Insya Allah, mohon doanya, moga-moga bisa go. Nah, ini yang premium tidak sempat mengalami ini, teman-teman. Mereka langsung lari ke sini. Ya. Kenapa bisa begitu? Kita masuk ke tahap keempat. Kita udah punya program yang bagus. Kita udah tahu target marketnya siapa. Kita udah menetapkan pricing yang tepat. Nah, sekarang kendalanya adalah teman-teman, semua itu rata-rata skeptis.
semua orang itu skeptis. Sehingga saya selalu membidik, siapa sih orang-orang yang sudah ngerti saya? Siapa sih orang-orang yang menyukai saya? Siapa orang-orang yang percaya dengan saya? Dan sehingga pada akhirnya mereka mau membeli dari saya. I know you, I like you, I trust you, I buy from you. Itu kuncinya kalau jualan service, teman-teman. Training kan service ya, kita nggak jualan barang sama sekali. I know you, I like you, I trust you, I buy from you. Kalau mereka nggak tahu kita siapa, mau kita punya solusi sebagus apapun dan mereka itu masalahnya udah berdarah-darah di tempat mereka, tapi mereka tidak tahu siapa kita. Who the hell are you? Why should I buy from you? Skepticism itu akan tetap ada, teman-teman. Itulah sebabnya penting buat kita sebagai trainer pemula untuk membidik. Ingat tadi yang who-nya itu, teman-teman. Who-nya itu bisa kita mulai dari siapa sih orang-orang terdekat kita yang memiliki masalah yang bisa kita bantu. Kebetulan kan background saya sebagai konsultan, saya udah mulai dari tahun 2009, saya sudah punya portofolio klien, dan saya saya melihat bahwa permasalahan yang sering mereka alami adalah, kita ini sering kesulitan menarik orang kandidat yang tepat untuk bergabung ke perusahaan. Ketika mereka sudah tanda tangan, job offer, tiba-tiba di hari H tidak muncul. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Nah, disitulah saya masuk. Employer branding. Ternyata kemudian dari hasil assessment, dari hasil survei kepada seluruh karyawan, diketahui bahwa ternyata engagement-nya rendah, culture-nya jelek. Masuklah ke penawaran selanjutnya. Saya perbaiki itu, dan kemudian mereka percaya dong, oh iya benar juga. Sekarang udah mendingan nih, udah bagus. Gitu. Punya service apa lagi? Dah enak gitu, teman-teman. Ibaratnya mereka yang kayak kalau di rumah makan Padang gitu datang gitu. Dah, ada apa lagi dah? Gitu. Menu apapun yang disajikan akan disantap. Gitu, ya. Nah, sebelum menutup, Mas Ading, udah nih ya, 4 langkahnya udah nih ya, teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya tidak akan membagikan slide ini. Moga-moga tadi ada yang nyatet gitu ya. Tapi sebelum saya menutup, saya memberikan 3 tips untuk bisa teman-teman yang hadir malam hari ini, khususnya newbie trainer atau yang sedang berencana ingin menjadi trainer profesional. Tip yang pertama itu adalah mulai aja. Selesai tempat nggak mulai-mulai, salam. Berani menjual. Saya menghargai teman-teman yang memulai dengan free webinar. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan ngasih free webinar. Kadang saya tuh mikir, aduh ya Allah, ini materinya bagus banget. Orang tuh sebenarnya mau bayar buat ini, gitu. Ya. Jadi mulailah untuk menawarkan training berbayar. Kadang-kadang overthinking jadinya. Aduh, nanti kalau begini gimana? Aduh, nanti kalau nggak ada yang ikut gimana? Nanti kalau nggak ada yang gimana? Jangan mikir yang enggak-enggak. Pokoknya mulai aja dulu. Ingat, membangun kepercayaan diri, membangun momentum. Yang kedua, ini juga sering terjadi. Saya tuh nggak mulai-mulai karena nanti takut kalau begini gimana ya, kalau begini gimana. Mistakes are okay. Ya, ini Mas Andan yang sering bilang gitu. It's okay. Ya. Karena apa? Dari setiap kesalahan itu kita belajar sesuatu. Ini baru minggu ini, teman-teman. Baru minggu ini, saya melakukan kesalahan yang mengakibatkan training senilai sekian puluh juta melayang. Tapi apakah itu membuat saya surut? Tidak. Saya belajar dari pengalaman, oh buset, kemarin itu ternyata kesalahannya itu seperti ini. Kalau saya meratapi, ya Allah, sekian puluh juta hilang.
Apa yang membuat hal ini terjadi? Apa dosaku? Yes, nggak selesai-selesai. Accept it, move on. Belajar dari kesalahan. Karena apa? Karena pada akhirnya along the way kita tuh harus selalu melakukan improvement, tidak hanya pada cara delivery kita, tidak hanya pada materi kita, tapi juga bagaimana kita bersikap dan berperilaku sebagai seorang pebisnis training profesional. For your information teman-teman, saya memulai PT itu tadi, PT Hasil Usaha Selaras, tidak memiliki tim. Jadi waktu batch pertama, iya benar. Waktu yang event saya bulan Desember, yang saya mulai sebenarnya itu adalah modul testing, tapi udah saya suruh bayar itu orang-orang itu, nggak ada yang ngambil dokumentasi. Maksudnya karena saya ngerasa saya belum mampu nih untuk bayar fotografer, untuk bayar videografer. Akhirnya yang terjadi apa? Istri saya yang ngambil dengan HP, teman-teman. Saya ngambil dengan HP. Udah gitu goyang-goyang lagi. Aduh, goyang-goyang, banyak ngobrolnya. Ya Allah. Tapi ya udah, apa adanya. Dan kemudian itu semua video yang goyang-goyang yang dia ngomong sendiri itu malah dia tuh jadi kayak IG live gitu loh. Bayangin aja kayak IG live. Nah, itu saya bawa ke editor, Mas bisa minta tolong dibagusin nggak? Gimana caranya deh, dijahit-jahit aja ininya. Dan ternyata bisa. Itu ada di website saya itu teman-teman, yang di positiveworkplace.com /workshop itu. Itu bisa teman-teman bandingkan antara event di bulan Desember dengan event di bulan Maret. Event bulan Maret saya udah pakai fotografer profesional, udah pakai videografer profesional. Kualitasnya jauh banget. Tapi itu adalah bagian dari continuous improvement. Kenapa? Karena di bulan Maret saya udah punya modal. Keuntungan saya di event bulan Desember itu nggak saya pakai, saya putar lagi. Dan itulah yang membuat kita pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang sebagai seorang trainer. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang terlambat, disclaimer saya di awal adalah saya seorang pebisnis pemula. Saya baru join Tempa Oktober 2022, saya baru launching modul Januari 2022. Kenapa saya diminta untuk sharing di sini? Tanya kakak-kakak counsel. Mungkin mereka melihat sesuatu yang saya tidak lihat gitu. Mungkin karena dipikir selama program Tempa saya merusuh, gitu. Saya banyak melakukan kerusuhan selama program, sehingga dipikir, ya udah coba konsukan nggak? Bikin kerusuhan tapi bisa ngomong nggak? Enggak ya, Teh Mona ya, aman lah, Teh Mona mah baik. Gitu. Nah terakhir, Mas Ading, sebelum saya tutup, saya tertarik dengan kutipan ini karena kutipan ini sesuai sekali dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Dari von Goethe, sastrawan Jerman. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Ading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kasih plus dulu dong teman-teman semuanya. Wow. Saya sampai banyak catatan Pak. Jujur saya banyak banget yang saya catat di sini dan wah, Pak Haryo nih udah kalau kita lari Pak Haryo udah sprint gitu. Udah sprint, wah luar biasa banget itu dan sangat menginspirasi banget. Jadi jiwa-jiwa untuk wah saya juga harus bisa nih, saya juga harus bisa gitu ya. Apalagi tadi quotes yang di belakang itu tuh bener sih, itu ngena banget tuh Pak, itu ngena banget gitu. Terima Oke, nah kasih. di sini ya di sini kita langsung tanya jawab kali ya Pak Haryo ya. Tadi saya Boleh, udah ada silakan. beberapa pertanyaan. Tadi di awal itu sempat tadi ditanya dan sebenarnya udah dijawab juga ya sama Pak Haryo tadi dari AD, gimana caranya buat peserta mau bayar 15 juta itu dan untuk 4 jam itu tadi yang tadi ya Pak Haryo ya, dari demand-nya, Ya, supply, terus quality dan quality, juga quantity. quantity. Yes, oke itu, terus ada lagi silakan teman-teman yang ingin bertanya ya, nanti kita akan bahas satu per satu. Selanjutnya ini dari Pak Fajrin nih. Mohon izin Pak, jujur Pak, saya bingung. Saya matok harga red card saat ditanya calon klien. Apakah ketinggian atau kerendahan? Gimana ya? Ada sarankah Pak dan rekan-rekan? Dari Pak Fajrin nih, Pak Pak Fajrin. pertanyaannya. Oke. Pak Fajrin gini,
Terus terang saya menetapkan harga 15 juta di awal, awalnya itu kan 8.950.000 untuk 4 jam. Dan itu yang saya bidik adalah korporasi. Mereka bisa mengirimkan 3 orang wakil, dan itu udah termasuk coffee break dan makan siang, standar hotel bintang 4. Saya waktu itu cuma ngitungnya gini, Pak. Saya ngitung biaya hotel berapa, dan kemudian saya menghitung kira-kira full price yang bisa saya tetapkan untuk solusi saya ini, itu di angka berapa. Nah, jadi saya nggak membanding-bandingkan loh, Pak Fajrin, Mas Ading. Saya nggak membanding-bandingkan di luar tuh harganya berapa ya. Karena saya justru ingin, maksudnya bukan ingin, saya tidak takut untuk memberikan harga yang berbeda dengan kompetitor lain di luar sana, kalau seandainya ada. Biasanya kan mereka menawarkan 7,5 juta 3 hari. Gitu. Nah, ini saya menawarkan 8.950.000 setengah hari pula, cuma 4 jam. Tapi ternyata ada yang mau, gitu. Ada yang mau, gitu. Dan terakhirnya ketika saya tanya gitu, gimana 4 jam ini? Aduh, gila, worth it. Bahkan ada yang sampai ngirim kue ke rumah. Ngirim kue ke rumah disertai dengan kartu terima kasih untuk workshop-nya yang insightful, dan ini adalah ucapan terima kasih dari kami atas apa yang kami pelajari di sesinya Pak Haryo. Sampai ngirim gitu. Jadi saya di situ udah yang rasa, oke, berarti 8.950.000 nggak kemahalan dong. Terus saya naikin jadi 15. Nah, masukan berharga yang saya dapat dari event bulan Maret kemarin itu adalah bagus, insightful banget, kita banyak belajar, tapi akan lebih baik kalau seandainya ini dibuat event 1 hari. Wah, oke. Mereka nggak bilang 15 juta mahal untuk setengah hari, tapi akan lebih bagus kalau ini dibuat event 1 hari. Akhirnya saya buat, nanti bulan Mei ini, Mas Ading, 27 Mei, harga tetap 15 juta, tapi eventnya 1 hari full, 8.30 sampai 17.30. Membahasnya apakah masih hal yang sama? Masih, cuma lebih mendalam. Yang tadinya dibahas bukan maraton, sprint dalam waktu 4 jam, kali ini kita bahas 1 hari penuh, kita kuliti satu persatu. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Fajrin merasa apakah harganya itu pas dan pantas? Patokannya itu tadi Pak Fajrin, ya, demand, supply, quality, quantity. Saya cukup pede untuk nge-charge harga segitu karena saya percaya demand-nya tinggi, supply-nya rendah, kualitas produk saya bagus, dan saya berani menawarkan beberapa kuantitas. Kalau seandainya mereka join di sini, ke depannya saya punya apa lagi untuk follow up mereka. Gitu, Pak. Moga-moga menjawab ya, Pak Fajrin. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Fajrin atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Nurholis. Bagi trainer atau coach pemula, bagaimana membangun trust terhadap klien perusahaan B2B jika budget belum ada buat badan usaha, CV atau PT? Terima kasih, Coach. Numpang, Pak Nurholis. Numpang ke teman yang punya perusahaan training. Ya, tapi kuncinya adalah teman itu tahu kualitasnya Pak Nurholis. Gitu. Karena misalnya aja ya, Mas Nurholis datang ke saya gitu. Saya kan nggak kenal Mas Nurholis gitu. Bisa jadi saya juga nggak mau gitu. Karena apa? Yang dipertaruhkan adalah nama perusahaan saya. Tapi kalau misalnya udah tahu udah kenal dengan Mas Nurholis dan kemudian pada akhirnya mengizinkan untuk menggunakan nama PT-nya, ya udah nanti bagi hasil aja Mas. Kasihlah temennya itu berapa persen gitu sebagai ucapan terima kasih dari fee yang dibayarkan oleh klien. Gitu.
Semoga menjawab ya, Mas Nurholis. Ya, semoga menjawab Pak Nurholis. Jadi kita ikut ke perusahaan, ke teman atau ke rekan ya, partner ya. Jadi kita bisa pakai namanya dulu. Kalau misalnya kita, tadi kan infonya kan kita jangan dulu keluar biaya-biaya bikin Oh PT. iya, Gitu ya. benar, Kan benar. harus efisiensi Ya, ya tadi ya kan, salah benar, satunya benar. kan. Jadi Ya, kalau ya. belum ini kita bisa pinjam nama dulu. Betul, Yang penting orangnya saling ada percaya ya, Pak Haryo ya, Pak itu juga penting kali ya. betul, betul. Oh iya, Percaya juga. sama satu lagi, ini juga mungkin perlu saya sampaikan ya, teman-teman. Saya itu mendirikan PT-nya, yang PT kedua ya, bukan PT yang pertama, bukan yang PT Headhunter Indonesia. PT Hasil Usaha Selaras itu saya dirikan sebagai PT perorangan. PT perorangan itu kita mendirikannya secara online, biayanya 50.000. Tidak ada ketentuan modal minimum. Dan ketika saya bikin PT itu, saya sedang sakit kepala, akhirnya modal dasarnya kurang 0,1. Niat saya adalah modal dasarnya 1 juta. Akhirnya modal dasar saya yang tercantum di situ adalah 100.000. Dan keluar persyaratannya itu keluar, semua ininya NIB-nya keluar, NPWP-nya keluar, pengesahan Menteri Kehakiman keluar, sertifikat pendirian keluar. Total saya keluar Rp150.000 saja. Wow, itu bisa kayak gitu ya, Pak Haryo. Ya. Wah, itu kayaknya perlu dibahas terpisah tuh, Pak. Itu menarik tuh, Pak. Iya, memang jadi ya niatnya tadinya kan ya udahlah 1 juta lah buat ini, nggak apa-apa. Karena Iya, saya iya, kalah iya. namanya kurang 1. Jadi saya kadang-kadang suka ketawa sendiri tuh ketika ngeliat ini PT modal 100.000 ini PT apa pedagang pasar ini. Iya, ya, kata Miss Pia, mantul 150.000 luar biasa juga. Nanti akan belajar ah. Mau 100 juga dong. 150.000 jadi PT gitu kan. Jadi PT gitu ya. Nah lagi gitu. Gitu. Dan ini selama pengalaman saya adalah mereka nggak minta loh kelengkapan saya. Biasanya mereka tuh kan cuma minta NPWP doang. Mana ada NPWP keterangannya bahwa modal kita 100.000 gitu, nggak ada. NPWP kan cuma kartu NPWP-nya aja. Gitu. Jadi ya aman lah gitu. Tapi memang konsekuensinya teman-teman kalau bikin PT, perpajakannya ya, meskipun PT perorangan, tapi tetap harus untuk perpajakan, apalagi ketika udah mulai ada pemasukan. Nah itu harus ini. Soalnya kalau enggak, ya kadang-kadang kan, ya mohon maaf, orang pajak suka terlalu rajin ya. Atau nanti ada surat cinta dari DJP kantor mana gitu. Oke, itu jadi pertimbangan juga ya berarti ya, Pak Haryo ya. Iya. Jadi pertimbangan juga soal administrasi, peraturan-peraturan yang harus kita ikuti gitu ya. Ini lanjutan nih Pak Haryo, punten masih dari Pak Muhammad Nurholis, apakah PT Perorangan memadai buat dealing klien B2B? Saya kan perorangan. Selama ini nggak ada masalah. Untuk informasi Mas Nurholis, kemarin itu para peserta public event saya, itu ada beberapa yang anak perusahaan BUMN loh. Ada Indonesia Power, ada PT KAI Logistik, ada El Nusa Petrofin. Mereka nggak ada masalah tuh dengan ininya, dengan pembayaran dan lain sebagainya. Lancar jaya. Gitu. Jadi karena mereka cuma lihat bentuknya PT gitu. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, mana tahu mereka modalnya 100.000 gitu. Gitu. Ini ada dari Pak Andi tuh. Pak Andi juga udah bikin PT perorangan, PT Healthy Mastery Academy. Dan Pak Andi juga ini ya ikutan tempat juga ya Pak Haryo ya. Cohort kita sama-sama baru launching Januari kemarin. Pak Andi katanya mau meeting, ternyata ikut juga, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, silakan jika ada masih ingin bertanya. Kalau misalnya nggak ada, saya open mic juga boleh loh. Open mic juga boleh. Ini open mic ya, kalau bisa kita open mic ya. Open mic juga Silakan boleh. nih. Jadi supaya diskusinya lebih interaktif. Lebih seru ya, lebih seru. Dan apa namanya? Dan saya menyediakan waktu sampai jam 2 dini hari. Bohong banget. Bohong banget. Silakan jika ada yang ingin
open mic atau ingin bertanya kembali? Ada? Kalau nggak ada, mungkin saya coba. Pak Bimo, open mic. Oke, silakan Pak Bimo jika ingin langsung bertanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya ini ya materi malam ini menurut saya sangat ini ya sangat mewakili lah gitu ya yang punya hobi-hobi ngajar tapi masih belum ini ya. Pertama itu dari keterangan dari Coach Haryo tadi yang untuk public event yang pertama di Februari ya Coach ya. Itu kan di Desember. Desember. Yang di Februari yang kedua ya. Februari yang kedua yang Zong. Nggak ada yang Zong itu. Saya tertarik yang Zong karena ini kan kaitannya dengan public event ya. Betul. Terus ditunda sampai Maret gitu ya. Iya. Nah ini kalau bisa berbagi strategi marketingnya itu gimana? Apakah full main di sosmed atau mengoptimalkan kanal-kanal yang lain? Karena kan sesuai sama zaman nih, ya untuk meraup pertama itu memang segmen yang kita bidik supaya bisa public event ini kan kaitannya dengan cost juga nih Gus, pemasukan dan pengeluaran, ya kan? Betul. Nah dari Zong jadi di Maret jadi cuan tuh strateginya seperti apa? Oke. Terus yang kedua itu menurut Coach kalau kita tampil di depan sebagai seorang trainer itu bagusnya apa kekuatan untuk ice breaking itu seperti apa ya? Teknik-teknik ice breaking supaya kelas kita itu tetap berenergi dari A sampai Z kalau boleh pencerahannya Coach. Saat-saat seperti apakah udah di low baterai gitu ice breaking atau dari awal kita udah ice breaking dulu karena saya ngelihat ice breaking itu salah satu poin yang bisa membuat audiens nggak keluar dari ruangan jadi betah gitu nahan pipis gitu ya sampai ada pipis time gitu ya. Terima kasih pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Bimo. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya Pak ya, yang soal ice breaking. Terus terang sebagai trainer saya itu paling tidak jago ice breaking, Pak. Kenapa? Karena kalau kata Kang Hari Firmansyah, expert mentorer di Tempa, saya ini orangnya thinking banget. Pak Ading juga pasti setuju tuh. Pak Ading tuh mentor saya, mentor squad saya gitu. Saya tuh orangnya ini banget, orangnya thinking banget. Sehingga saya tuh nggak bisa disuruh joget-joget, itu paling nggak bisa. Nah, public event saya no ice breaking. No ice breaking dalam artian saya tidak meminta mereka aneh-aneh, cuma karena event saya itu kan saya batasi ya Pak Bimo. Maksimal hanya 6 perusahaan. Event kedua di bulan Maret itu 4 perusahaan yang hadir, kurang lebih sekitar 10 orang yang datang. Nah, audiens kecil seperti itu, satu-satunya yang saya lakukan adalah setelah saya memperkenalkan diri, saya minta untuk masing-masing peserta memperkenalkan diri. Karena apa? Dari situ mereka bisa tercipta tukar pikiran. Mereka memang kayaknya sibuk dengan kanvasnya masing-masing. Mereka sibuk dengan data perusahaannya masing-masing. Tapi kemudian ketika sesi sharing, mereka tuh bisa, kalau di perusahaan saya seperti ini. Oh iya benar. Di tempat saya juga begitu. Terus ininya gimana? Nah, akhirnya diskusinya jadi interaktif. Tanpa saya harus meminta mereka joget-joget. Itu untuk ice breaking. Jadi saya bukan orang yang jago ice breaking. Makanya saya pusing nih kalau seandainya nanti yang project di Semarang itu goal, training 1 hari penuh untuk 30 orang leader, itu saya harus pakai MC. Karena 1 hari penuh. Dan judul ininya ada, judul trainingnya aja, Leading a Team is Fun. Kalau misalnya judulnya Leading a Team is Fun, tapi saya membawakannya, oke, apa selanjutnya? Ya akhirnya kan mereka, apa ini? Leading a Team is Fun, di mana fun-nya? Trainernya aja nggak fun. Gitu. Saya harus pakai MC yang jago mencairkan suasana, yang jago melakukan teknik-teknik ice breaking, terutama ketika selesai break. Nah, itu. Jadi, itu kelemahan saya. Jadi kalau Pak Bimo tanya ke saya teknik ice breaking, saya terus terang nggak bisa jawab Pak Bimo. Saya juga nggak ngerti. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama tadi.
Karena saya merasa bahwa saya ini kan pivot ya. Orang kenal saya itu sebagai konsultan. Cara paling gampang untuk tahu orang itu sebenarnya persepsi orang tentang kita apa, itu adalah lihat nama kita di get contact atau true caller. Orang tuh nyimpennya tuh apa sih, Haryo apa gitu. Nah, kebanyakan nyimpannya itu adalah Haryo Headhunter, Haryo Suryo Sumarto, PT Headhunter Indonesia. Image itu udah terbangun dari tahun 2008 ketika saya memulai karir sebagai headhunter. Memang saya mendirikan Headhunter Indonesia 2009, tapi sebelumnya saya udah berkarir sebagai headhunter di perusahaan lain sejak tahun 2008. 16 tahun menjadi headhunter dan tiba-tiba saya berusaha untuk mengubah image saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach, itu nggak gampang. Akhirnya yang saya lakukan apa Pak Bimo? Saya berusaha memasarkan event saya itu dengan menghubungi orang lewat telepon. Dimulai dengan yang itu tadi, siapa sih orang-orang yang sudah kenal siapa saya? Dan ada kemungkinan mereka suka sama saya. Mereka percaya sama saya. Sehingga yang saya harapkan adalah mereka mau ikut event saya. Ketika saya posting di Instagram, for your information Pak Bimo, follower Instagram saya tuh dikit banget karena saya tuh udah punya akun Instagram dari tahun 2012, tapi saya nggak pernah posting. Posting saya kalau nggak salah tuh dari 2012 sampai sekarang tuh hanya sekitar 100. 100 posting, 11 tahun 100 posting, berarti kurang lebih ya sekitar setahun tuh 9 posting, belum tentu sebulan sekali. Tapi saya punya masa di LinkedIn. Follower LinkedIn saya lumayan, hampir 22.000. Karena saya punya akun LinkedIn dari tahun 2008. Nah, waktu event pertama, satu itu nyangkut dari LinkedIn. Datang saya tanya, Mbak, tahu event ini dari mana? Oh, dari LinkedIn. Padahal dia bukan koneksi saya. Terus, peserta lain itu saya hubungi. Yang Februari event yang Zong itu, Pak Bimo, itu saya sadar satu hal, bahwa saya ngerasa di atas angin, saya tidak nelponin orang untuk menawarkan mereka ikut ke dalam event saya. Akhirnya apa ya, Zong udah publikasi minim, nggak pernah telepon pula. Sombong sekali orang ini. Ya, nggak heran kalau Zong. Nah, akhirnya itu yang tadi saya bilang, oh, saya belajar di situ bahwa ternyata arogansi saya yang berpikir bahwa, Desember kemarin aja sambutannya bagus, ini Februari harusnya oke dong. Saya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Atau kalaupun misalnya ada aktivitas yang saya lakukan, minim sekali. Ya gimana mau dapat peserta? Akhirnya ketika udah dapat kepastian dari hotel bahwa boleh Pak mundur 30 hari. Oke, ditetapkan tanggal berapa, itu saya langsung nelponin orang. Ada beberapa yang tertarik ingin ikut, tapi waktunya nggak pas. Ada yang ingin ikut, budgetnya nggak disetujui. Sempat kepikir, aduh, apa gue bayar sendiri aja ya? Tapi kok mahal ya 15? Karena perorangan kan, jadinya dia bayarnya perorangan, tapi dia mau ngajak anak buahnya gitu. Tapi kok mahal ya 15 gitu. Gue nanti nggak di-reimburse kantor lagi. Ya udah, akhirnya nggak jadi ikut. Tapi yang dari event di bulan Maret yang mundur dari Februari itu 1, 2, semuanya itu tidak ada yang dari marketing sosial media. Tidak ada yang dari LinkedIn, tidak ada yang dari IG, tidak ada yang dari Facebook. Saya nggak main Twitter, meskipun punya akunnya. Semuanya adalah hasil ngobrol di telepon. Karena ya itu tadi saya percaya, sebagai trainer pemula saya harus banyak ngobrol nih Pak Bimo dengan orang. Supaya mereka tahu bahwa saya punya upcoming workshop, temanya ini. Nah, ini sekarang ini, bulan Mei ini, saya kembali ke fase Februari kemarin. Agak-agak kendor ngobrol sama orangnya, karena kemarin kebetulan ada beberapa training in-house yang saya diminta untuk, jadi sibuk sana sini, akhirnya malah, ini ngomong-ngomong workshop 27 Mei belum ada yang daftar nih, karena saya belum melakukan apapun.
Nah, jangan sampai nanti ibaratnya kan yang event pertama oke, terus kemudian drop, terus naik, terus drop lagi. Nah, ini yang jangan. Konsistensi ini buat saya penting karena saya masih sendirian. Gitu Pak Bimo, moga-moga menjawab. Oke, Coach. Thank you. Bikin Ya. event di Pekanbaru, Coach. Challenge. Wih, siap. Menarik itu karena Iya. gini. Saya pernah bikin event di Palembang, Pak Bimo. Oke. Saya pernah bikin event di Palembang itu tahun 2000 berapa ya, sebelum pandemi. 2019 kalau nggak salah atau ya 2019 kalau nggak salah. Itu sambutannya bagus gitu. Sambutannya bagus tapi terus tidak saya follow up. Itu sayang tuh. Ya. Saya mau bikin itu, Coach, agile leadership. Cuman belum dapat ininya. Oh, agile. Kalau leadership saya lebih ngarahnya ke ini Pak Bimo. Bagaimana leadership itu bisa membuat terciptanya sebuah positive workplace. Jadi pendekatannya lebih ke arah emotional intelligence, pendekatannya lebih ke arah team dynamics itu tadi. Iya sih, sama teman-teman, tapi belum dapat ininya juga. Ya, pokoknya harus berani ngobrol, Pak Imran, harus berani ngobrol. Istilahnya, kalau misalnya kita nggak punya database, kita harus berani cold calling. Kebetulan kita kan di Forum Human Capital di Pekanbaru, jadi minimal kita udah ada database lah teman-teman di dalam. Betul. Cuman kita mau cari tambahan untuk itu satu hal yang tadi saya lupa sampaikan. Terima kasih Pak Bimo udah mengingatkan. Akan lebih mudah ya teman-teman kalau seandainya teman-teman itu punya komunitas atau teman-teman punya list, entah itu mailing list, entah itu newsletter list, yang mereka itu udah tahu siapa teman-teman ini. Jadi nanti ketika misalnya Mas Ading pasti kan dulu di Kerawang tergabung dengan beberapa ini kan ya komunitas trainer gitu kan, in-house trainer, corporate trainer gitu. Itu sebenarnya akan lebih mudah gitu. Masalahnya adalah saya ini terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri sehingga saya ya cuma punya database klien-kliennya Headhunter Indonesia aja. Dan sombongnya saya adalah saya nggak mau otak-utik itu kecuali kalau mereka punya penyakit yang menurut saya bisa dibantu dengan solusi saya. Gitu. Jadi saya benar-benar mulai dari nol gitu, bangun nol. Makanya saya bilang saya lebih banyak telepon, cold calling, say hello ke presidir ini, say hello ke GM ini. Memang makan waktu, tapi pendekatan personal itu pada akhirnya akan membuat kita itu lebih dikenal dan instruksi ibaratnya disposisi dari presidir gitu kan, siapa yang berani nolak buahnya. Karena dulu pernah kejadian di salah satu anak usaha BUMN itu, kebetulan presidirnya adalah bekas tetangga saya. Nah, di kantor kan manggilnya ke beliau Pak ya, saya manggil ke beliau Om. Ya biasalah sesama pria Parubaya gitu kan manggilnya Om. Nah, saya nanya, Om, boleh izin nggak info event nanti di bulan Maret? Event apa Om? Gitu. Ini saya bikin begini. Terus saya kirimin informasinya. Bagus nih, nanti saya disposisi ya ke HC. Udah, nggak ada kabar tuh. Saya nggak follow up juga. Tiba-tiba teman-teman, H-3, ada yang menghubungi. Kami dapat disposisi dari Presidir untuk hadir di event ini. Masih bisa daftar nggak ya? Waduh, udah nggak bisa, H-3. Karena kita kan harus lakukan survei dulu tuh ke perusahaan, surveinya online. Tapi gimana kalau ikut event kita bulan Mei aja Pak? Tolong jangan deh, dibantu gimana caranya supaya jadi lupanya kayaknya setelah disposisi itu turun dari presidir tidak di follow up. Terus ditanya sama presidirnya, gimana? Yang itu udah daftar belum? Langsung pucet kan dia. Terus langsung minta gimana caranya ikut, ya udah akhirnya kita bantu, ikutlah gitu. Ngirim 3 orang. Nah, terus habis itu saya laporan sama Om, nah, terima kasih ini tadi udah ada 3 timnya yang udah hadir. Ya kayak gitu itu. Yang awalnya tuh saya tawarin lewat WhatsApp, saya telepon. Karena saya nggak punya komunitas, Pak Bimo.
Kalau Pak Bimo udah ada komunitas HC, wah itu udah enak banget itu. Apalagi kalau bicara besi itu tadi ya, pasti di sana ada buyernya, pasti ada endurer-nya, ada seeker-nya, ada influencer-nya. Dah, hajar Pak Bimo, Ajar aja ya Pak ya. hajar aja. Oke, sip. Terima kasih Pak Bimo pertanyaannya, thank you banget. Oke, ini kita sudah tak terasa, Pak Haryo udah mau jam 9, saking serunya gitu ya obrolan kita ini. Pak Haryo, mungkin saya izin merekap ya. Jadi Boleh. intinya dari pembicaraan ini adalah bagaimana sih bagi kita nih yang trainer-trainer baru agar bisa balik modal gitu ya. Yang pertama itu yang paling penting adalah membidik, yang pertama ya, membidik market dulu nih, yang high demand gitu ya, itu juga penting tuh. Yang kedua kita juga harus bisa mendesain impactful training program dan ini jawabannya ada di mana Pak Haryo? Ada di tempat ya? Siap, Ada di betul. tempat tuh yang nomor 2 itu udah pasti dibahas lengkap itu di tempat tuh untuk bisa mendesain impactful training program seperti yang sudah dibuat sama Mas Haryo. Siap. Yang ketiga adalah efisiensi optimal. Jadi jangan sampai kita bikin kantor dulu tapi belum tahu gimana gitu ya. Jadi kita yang penting seminimal mungkin, cost-nya itu seminimal mungkin dan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Yang terakhir adalah tadi yang keempat adalah attracting first batch. Jadi batch pertama itu harus tampil optimal ya, Pak Ya. Haryo, biar ada batch selanjutnya lagi dan bisa dibayar gitu ya. Oh ya, Wow, sama luar biasa banget. saya tambahkan, Mas Ading. Ya, boleh. Yang itu tadi kan penekanan saya di langkah keempat itu adalah attracting first batch of paying client. Nah, itu yang teman-teman harus catat, paying client. Harus Paying bayar loh client. ya. Jadi nggak salah kalau teman-teman itu melakukan banyak webinar yang sifatnya gratis, tapi jangan keseringan. Karena apa? Feedback yang kita dapatkan dari audiens gratis dengan audiens berbayar itu jauh berbeda. Ibaratnya gini deh, kalau mereka berbayar, itu mereka akan lebih sungguh-sungguh. Tapi kalau gratisan, ya mungkin kan disambi sambil makan gado-gado, sambil ngomong anak, apa segala macam gitu. Tidak sungguh-sungguh niatnya tuh belajar, nothing tulus, gitu kan. Toh saya nggak keluar apa-apa. Nah, feedback yang paling berharga itu untuk trainer pemula, trainer baru, itu adalah feedback jujur dari orang-orang yang membayar, meskipun mereka membayar belum harga penuh. Gitu. Itu Oke, tambah. mantap. Jadi itu ya, jadi jangan semuanya. Tapi yang paling penting sebenarnya sebelum kita sampai ke sana itu kan sebenarnya kita juga harus punya bekal ya. Dari segi knowledge gitu kan, dari segi Ya. knowledge, dari segi skill kita gitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Ya paling penting adalah bagaimana kita bisa join segera bisa join untuk ikut tempat ya. Pak Haryo itu penting banget tuh sebenarnya ya. Dan itu yang menjadi kuncian kita tahu nih strategi-strategi dan sehingga nanti pada saat kita sudah punya pengetahuannya, skill-nya kita udah dapat skill set-nya. Jadi akan lebih percaya diri. Tadi kan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa percaya diri kan, itu juga Betul. penting. Betul. Nah, bagi Bapak Ibu, thank you banget. Ini udah di akhir penghujung webinar di malam hari ini gitu ya. Nanti mohon Bapak Ibu untuk nanti akan ada di kolom chat untuk share kesan dan pesan dari webinar malam hari ini. Jadi kita juga perlu feedback nih dari teman-teman yang hadir di malam ini dan jangan lupa kita juga ada sesi coaching bersama konsil dan itu free. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini dan ingin tempat itu yang kayak gimana sih? Terus gimana sih cara daftarnya? Harganya berapa? Nah, silakan nanti join coaching klinik TTG. Nah, ini udah sama Teh Mona sudah di kolom chat, silahkan ya. Bapak Ibu yang tertarik dan harusnya sih coba aja itu kok gratis kok untuk coaching kliniknya biar tahu lebih detail ya Pak Haryo dan ini worth it banget. Saya pun ikutan tempat itu worth it banget pokoknya. Gitu ya Pak Haryo ya. Baik Pak Haryo ada Bocoran teman-teman. boleh Kalau boleh bocoran. misalnya kemarin ya cohort 10 itu Mas Ading itu yang paling detail. Segala sesuatunya itu paling detail, paling rapi gitu. Wah, luar biasa itu. Saya kalau ngelihat Mairo-nya Mas Ading gitu tiba-tiba saya mikir saya sepertinya ada di profesi yang salah.
Jadi kita jadi saling belajar ya Pak ya di situ ya. Jadi saling Iya, bisa belajar satu sama itu sama lain. enaknya ketika kita punya teman-teman satu kohort, satu angkatan. Di sini ada Teh Rani, kemudian ada Pak Andi, ada Kak Arida, ada Kak Nita juga tadi di awal. Kak Ading, kita belajar Iya, sama lain. Ada Mas Tomris juga tadi saya lihat. iya. Jadi keluarga baru lah ya dengan Betul. mengikuti tempat ini gitu. Jadi teman-teman yang masih penasaran tempat itu seperti apa dan ingin coba untuk mencari tahu, silahkan tuh di kolom chat bisa ikutan coaching kliniknya. Sama jangan lupa untuk mengisi saran dan pesan dari materi malam hari ini. Nah, nah ini nih yang paling penting adalah untuk malam ini mungkin sampai di sini, tapi jangan lupa untuk besok kita ada 2 materi. Wah, ini luar biasa nih untuk besok nih, tanggal 11 Mei itu nanti jam 10 ya, jam 10 itu nanti paginya itu ada Teh Mutia. Itu nanti kita akan membahas mengenai how to attract abundance using mind and heart. Nah, itu paginya. Dan itu Teh Mutia itu salah satu trainers yang kalau tadi kata Mas Haro, muah. Dan ini nanti Semua hal. beliau beliau akan memberikan secara free, jadi jangan sampai kelewatan ya. Ini materinya juga keren juga. Nanti besok itu juga nanti malam juga masih ada. Itu dari Mas Fadil. Materinya juga ini juga nggak kalah menarik nih. Meniti karir trainer profesional tanpa meninggalkan karir profesional. Jadi walaupun kita masih bekerja nih, tapi ingin menjadi karir di trainer profesional juga masih bisa. Dan ini wajib harus ikutan. Dan itu nanti besok jam 8 ya, jam 8 malam itu ada Mas Fadil dan paginya itu ada Teh Mutia jam 10 pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan saya juga harus ikutan lagi, langsung masang alarm biar Reminder. nggak kelewatan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan materi di malam hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu semua, teman-teman semua. Saya Adi Subhana mewakili di malam hari ini ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ading, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Makasih Pak Haryo. Sami-sami Pak Andi. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.